Halo Halo teman-teman, teman-teman, kembali lagi dengan kami di podcast Programmer programmer tersesat Tersesat. Dan bersama saya Nando dan Januari. kami punya tagline Tersesat? Siapa takut? Mantap. Komunitas Jan, dulu Hmm, dulu itu akhirnya kan gue ikut komunitas PHP YII framework YII framework. hmm, Nah, bulan Ramadan komunitas kan ini kan nggak terlalu banyak dulu macamnya ya Jan ya. ya, betul. Entah kenapa gue dapet komunitas ini di Facebook, terus ayo kita ngumpul bulan Ramadan di Kokas. Kokas nih. Widih. Gue sama temen gue lagi, ayo 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 ngumpul. Tak. Makan lah, lu tahu kan, anak kuliah nongkrong di Kokas ya duitnya nggak seberapa kan Jan. Tapi orang-orang ini pada mesen minum. Heeh. Terus gue ditanya, mau minum apa? Enggak. Udah, pesen aja dulu. Aduh, Aduh, 20.000 Jan. Gua cuma untuk pulang itu Jan. Gue cuma bawa 20.000. Cuma untuk waduh. pulang, pesen minum. Nggak enak kan, nggak enak hati kan. Aus lagi juga gue. Pesen lah. Set, apalah tuh jus apa. Minum. Udah selesai kita ngumpul. Tanya gue sama teman sebelah yang gue sok kenal gitu. Ini gimana bayarnya bro? Udah dibayar. Hah? Sama siapa? Sama itu. Sama ketua komunitasnya Jan. Oh, Jangan kita sebut lah. Nanti pada minta bayar semua nih aduh, orang-orang iya yang dong. denger ini. Bahaya. Bahaya. Kalian cari sendiri lah ya. Kaget gue. Oh komunitas ada yang seperti ini kejadiannya gitu gue. Gue kira cuma sharing-sharing gitu loh. Rata-rata kan kalau yang sekarang-sekarang ini, enggak sekarang-sekarang ini, sebelum COVID ini terjadi, biasanya kan ngumpul di kantor-kantor startup kayak Gojek seperti itu kan Jan. Jadi sewa tempat jika lo ada kenalan dari Gojek bisa sewa tempat. Gue nggak tahu teknisnya gimana, mereka bayar atau gimana, gue nggak tahu nih. Terlepas itu, mereka nanti karyawannya kah atau salah satu dari peserta komunitas presentasikan teknologi yang berkaitan dengan bahasa pemrogramannya, ya udah kita dengar-dengar aja gitu. Habis itu foto bersama pulang gitu. Ya, Tapi di ya. situ bisa cari relasi-relasi juga seperti itu Oke, teman-teman kayak dari komunitas. ah, Kalau yang seru tuh komunitas juga tuh setiap ada konferensi pemrogramannya kayak Python Conference ID 2020 kayak gitu. 2021 juga akan ada sih seperti itu. Eh, Kalau dengan itu kan lu bisa update juga kan. Ini yang bahasa pemrograman gue tahu, gue biasanya cuma pakai untuk website. Ada nggak sih yang lain gitu? Biasanya iya, iya, nanti iya. dari komunitas itu teman-temannya bisa kok buat ini gitu. Ntar lu ulik lagi ke temen lu itu step-stepnya seperti apa untuk ngebuat misalnya untuk jadi aplikasi desktopnya kah kayak gitu. Membuka wawasan dengan sangat seru Nah, anak-anak komunitasnya itu Jan gitu. kalau ini berarti lu belajar gitu selain dari kampus ya, mungkin di kampus itu kan udah ada pelajarannya juga masalah-masalah IT gitu kan. Mhm. Ah, itu lu di luar itu tadi kan ada komunitas, ya. Iya. Itu lu belajar belajar gitu juga nggak, maksudnya lebih dalam mana, lebih banyak mana gitu loh ininya, persentasenya apa yang didapat di kampus sama yang dapat di komunitas-komunitas itu. Lebih jadi gini Jan, kampus kan jatuhnya sebenarnya fundamentalnya, ya kan. Mhm. Kalau komunitas itu ibarat sharing dan lu menemukan eh eh, topik baru atau clue-clue untuk mengulik lebih dalam Mhm. lagi. Nah, clue-cluenya itu misalnya pengen belajar Elasticsearch, dia jelasin Mhm. Elasticsearch gini-gini di teman komunitas gitu. Lu coba aja buka website ini. Kembali lagi nanti ke kita gitu loh. Mhm. Kita lagi yang akan ngulik gitu, seperti itu.
Semuanya Tapi akan kalau balik ke kitanya sih, Jan. maksudnya kalau misalkan kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira untuk itu kan hard skill ya, hard skill lu Hard skillnya. itu lebih banyak didapat di dunia kampus atau di luar gitu? Luar. Itu Di luar. luar ya. Karena mereka kan base-nya itu udah lebih berpengalaman di dunia kerja kan rata-rata anak komunitasnya. Betul, betul. Ya kan, jadi mereka lebih tahu best practice-nya ini loh yang dibutuhin untuk saat ini gitu. Jadi saat kita misalnya coba masuk ke perusahaan X, terus ditanya disuruh ngulik teknologi ini, kita kan bisa sharing tuh. Sekarang kan udah bisa lah lewat Telegram, WhatsApp seperti itu kan. Jadi cepet gitu loh untuk belajarnya kayak gitu. Terus kalau untuk keluar kampus sih gue juga dulu ikut-ikut itu sih. Seminar-seminar tuh gue sering ikut dulu, masih ada di Kode Margonda ya, Kode Kode Margonda. Margonda masih ada kok, Jan. Masih ada ininya, seminar-seminarnya. Kode Margonda itu masih ada, tapi ragamnya lebih luas lagi. Dulu kan lebih sharing IT, bagaimana belajar Iya, iya. ini. Sekarang lebih kayak fotografi, makanan apa, kayak lebih gitu, lebih agak biar Diluasin lah ya. dijelasin biar dapat eventnya lebih banyak seperti itu. Betul. Lanjut Terus ya lanjut. itu gue dulu ikut apa kayak di komunitas itu lah, Kode Margonda segala macam. Gue dapet ilmu-ilmu yang gak gue dapet di kampus gitu loh. Kayak masalah marketing, masalah pengembangan teknis yang dulu apa namanya belum kita pelajari di kampus, terus masalah-masalah kekinian dan itu nggak pernah dibahas di kampus gitu kan. Itu kita dapat banget sih di situ. Makanya gue seneng aja sih dari dulu gue di kampus itu nggak bisa diem sebenarnya, sampai sekarang juga modelnya nggak bisa diem gitu. Karena sayang kalau diem gitu, kita teknologi loh, maksudnya kita tuh di dunia teknologi yang setiap menit setiap detik itu berubahnya cepet kan. Benar-benar. Makanya gue tuh kalau dibanding sama teman-teman gue yang seangkatan, mungkin gue yang paling banyak punya temen itu senior Oh, gitu. gitu. Jadi kenapa gue ngincer senior? Gue bukan mau menjilat senior gitu kan, gue nggak pernah mau menjilat gitu kan, atau mau dikasih kemudahan, enggak. Gue ngincer, lu bakal terjun ke dunia industri duluan, Iya kasih betul. bocoran dong ke gue biar gue bisa tahu gitu loh apa aja rahasia-rahasia Wow. gitu. Gue mikirnya ke situ sih dulu. Karena apa? Karena di dunia kampus ini mungkin gak cuma di kampus kita ya, di kampus lain juga mungkin seperti itu. Di dunia kampus ini kan upgrade-nya itu lama ya, upgrading-nya itu lama ya. Kurikulum itu kan nggak langsung update setiap tahun, langsung masuk ini. Mungkin 2 tahun 3 tahun tuh baru ada perubahan-perubahan kan. Betul. Makanya gue tuh mikir kayak gitu, gue harus punya banyak temen gitu loh. Banyak teman, punya banyak teman ngobrol sebenarnya kan. Selain gue ngobrol sama teman-teman sebaya dan senior, gue juga ngobrol sama dosen kan. Gue seneng aja ngobrol sama dosen sih dulu, walaupun banyak seleknya juga sama dosen. BTW Jan, gue inget tuh kadang ikut-ikut seminar yang kayak di Kode Margonda. Itu tuh biar dapat prediksi tren teknologi apa aja yang akan hype. Betul. Dulu kan kita pernah tuh sama-sama kan ke tempat kita jelasin dulu dong Jan, Kode Margonda tuh apa sih Jan waktu itu ke teman-teman, ke anda semua ini nih. Apa ya Kode Margonda tuh? Kayak semacam komunitas dan co-working space ya. Co-working space. Komunitas juga dia punya yang menyediakan itu tadi wadah-wadah untuk arahnya ke pengembangan teknologi waktu itu ya. Iya, sekarang lebih berkembang. Waktu itu seperti itu gitu. Jadi kita sering nongkrong dulu di sana gitu. Iya. Nah, gue lanjut nih ya Jan, yang masalah seminar itu ya, yang Kode Margonda. Gue inget banget nih. Jadi pokoknya ada orang Samsung yang akan memprediksi teknologi Android akan seperti apa, ya kan? Ini orang tiket.com.
bukan tiket, Jan. Jadi ada orang Samsung ngejelasin tentang tren reaktif sama dia memprediksi tentang aplikasi mobile yang akan dalam bentuk dashboard Iya, ikut iya, kan. iya. Dan dia juga yang Iya, iya. memprediksi si Grab ini akan ngambil pasar GoFood-nya juga karena dia tahu nih si Gojek ini cuma Gojek kan yang penguasa GoFood waktu itu. Akhirnya dia apa yang diprediksi beneran, Jan. Wih, bener juga. Gila, jago. Terus kemungkinan eh, buk- nggak ada sih, kita nggak ada narasi apa ya, apakah apa aja teknologi yang akan ditinggalkan, nggak ada sih. Yang penting yang ada tuh paling ini loh yang akan booming teknologi ini gitu. Nah itu kadang tuh yang apa ya, Jan, kadang gue tidak terlalu ikut seminar sampai gue nggak tahu juga, oh ternyata JavaScript udah IS6 tiba-tiba, Jan. Itu udah kaget Iya. gue. Tiba-tiba udah ada React.js gitu, React Native gitu. Gitu, Jan. Itu Seru lah. seru. Dulu kalau apa ya, kalau ngomong pertemanan di IT itu tergantung lagi, balik lagi ke kita sih. Kitanya mau ngapain gitu di kuliah itu, mau ngapain. Kalau gue sih dulu mikirnya gue nggak mau nyanyain sih dulu, nggak mau nyanyain masa kuliah gue gitu. Sia-sia aja sih. Makanya akhirnya gue selain di kampus aktif, di luar pun juga aktif gitu, karena yang gue incer itu perkembangannya sih. Kita teknologi itu nggak selambat yang kita pikirkan gitu loh. Teknologi itu cepet banget. Iya, betul, Jan. Seru kalau keluar itu, seru banget sih. Dan satu lagi, kalau kita mau keluar kita harus membuka diri. Kalau kita nggak membuka diri tuh, aduh, sama aja bohong. Jika Berteman Anda tapi menyendiri loh. waduh, Jangan berat seperti ya. itu, kawan-kawan. Kita itu makhluk sosial, harus Itu. bersosialisasi. Iya. Sekalipun Anda orang IT ya, yang Iya. cuma di depan laptop. Iya tuh, Jan. Berat lu cuma sendiri, nyimpan ilmu lu sendiri, tidak mau berbagi gitu, nggak mau ngajarin. Habis pasti dimakan zaman lu. Jangan seperti itu. Teman-teman. Jika Anda masih seperti itu, Anda berarti tersesat. Sat Anda. Tonton podcast kita makanya. Masih tersesat. Kita tutup dulu ya. Gue tutup ya. Oke, thank you teman-teman ya. Thank you Januari. Thank you Anda yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Untuk para programmer tersesat, tetaplah tersesat biar makin nambah ilmunya. Kami juga minta maaf kalau ada salah-salah kata yang mungkin menyinggung Anda. Itu saja dari kami, saya Nando dan Januari. kami pamit. Bye-bye. Dah. Dah.